warahmatullahi wabarakatuh. Saya Premi Puji Mulyani, NIM 212100227. Langsung saja saya di sini ingin mempresentasikan mengenai paper saya yang berjudul faktor yang mempengaruhi kebijakan moneter terhadap perekonomian Indonesia. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian bank menurut Kazmir mengatakan bahwa bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah. Dengan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank, lalu suku bunga merupakan salah satu faktor yang cukup menarik bagi pemilik dana untuk menyiapkan uangnya pada suatu bank. Nah, di sini tingkat suku bunga biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dari jumlah yang dipinjamkan dan dengan dasar tahunan. Kemudian menurut Kazmir, dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga, yaitu macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu bunga simpanan. Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Kemudian bunga pinjaman. Bunga pinjaman ini adalah bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Lalu faktor apa yang mempengaruhi besar kecilnya penempatan suku bunga, yaitu ada kebutuhan dana, target laba yang diinginkan, kualitas jaminan, kebijakan pemerintah, jangka waktu, reputase perusahaan, produk yang kompetitif, hubungan baik, persaingan, dan juga jaminan pihak ketiga. Lalu faktor lain yang dapat mempengaruhi tingginya suku bunga adalah adanya inflasi. Suku bunga terkait dengan harga barang. Kemudian yang kedua otoritas moneter dunia usaha sebaiknya mengalahkan otoritas moneter dengan membandingkan suku bunga tinggi sebagai sumber ketidakmampuan mereka di pasar internasional dengan suku bunga yang berlaku. Yang ketiga adalah korupsi dan kolusi. Yang keempat, tingkat urbanisasi. Proses urbanisasi yang pesat mendorong inflasi yang menyebabkan suku bunga yang meningkat. Kemudian yang kelima, penggunaan kapasitas produksi yang optimal di Indonesia. Penggunaan kapasitas produksi baru sepertiga dari kepastian yang seharusnya mampu. Kapasitas yang menganggur harus tetap dibiayai. Lalu yang keenam, ketidakefisien dunia usaha, tingkat suku bunga yang tinggi. Kemudian sehingga mengakibatkan tingkat suku bunga terus merangkak ke tingkat yang lebih besar. Akibat tingginya suku bunga berdampak pada masalah perekonomian sebagai berikut. Yang pertama, dana asing masuk untuk mendapatkan tingkat keuntungan. Yang kedua, menghambat perekonomian nasional sebab tingginya suku bunga. Yang ketiga, kesulitan dalam mengembangkan usaha karena tingkat suku bunga yang tinggi, perusahaan sulit mendapatkan dana dengan anggunan yang lebih besar. Nah, dampak terhadap perekonomian akibat dari suku bunga yang rendah adalah negara akan terjadi penurunan pendapatannya,
dan juga muncul adanya inflasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya